Fulap with Prodia ya, Kupas Ilmu Laboratorium bersama Prodia, di mana pada hari ini kita akan membawakan terkait pre-analitik dan interpretasi pemeriksaan IGRA dengan narasumber yang cukup mumpuni dengan tema ini, yaitu adalah Dr. Yuda Indrawirawan SPPK. Selama 1 jam ke depan, mungkin kita akan diisi dengan sesi presentasi yang akan dibawakan oleh panelis, yaitu Dr. Yuda. Kemudian selanjutnya kita akan lebih ke sesi diskusi dan tanya jawab. Ya, baik. Sambil kita menunggu juga, kita mungkin bisa sambil mulai dulu untuk pull-up with Prodia pada hari ini. Saya sapa dulu dengan Dr. Yuda. Selamat pagi, Dr. Yuda. Selamat pagi, Mas Matthew. Iya, baik. Pagi, Dok. Pada hari ini kita akan mulai untuk pull-up. Silakan, Dr. Yuda, untuk memulai presentasinya terkait presentasi analitik dan juga interpretasi pemeriksaan IGRA. The time is yours, Dok. Ya, em, baik. Sebentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat para dokter, dokter spesialis, mungkin ya, rekan sejawat, para senior, dan juga rekan-rekan dari tim Laboratorium Prodia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada pagi hari ini kita masuk dalam eh, nama acaranya webinar Kulab ya, with Prodia seri ke-16. Baik. Mungkin sedikit kemarin saya dapat info dari tim Prodia bahwa di sini mungkin lebih banyak mengulas tentang pitfalls atau mungkin dari segi interpretasi IGRA, bahwa IGRA yang ada di laboratorium Prodia saat ini dia mempunyai 3 interpretasi secara umum, yaitu positif, negatif, dan juga indeterminate ya. Mungkin satu lagi ya, kalau ada kegagalan ya itu biasanya masuk dalam kategori invalid. Biasanya ada masalah atau trouble di analytical-nya gitu. Um, di sini saya mungkin akan lebih banyak membahas memang dari rangkuman banyak pertanyaan yang mungkin selama ini saya dapatkan juga dari rekan-rekan dari Prodia, para dokter, mungkin tim analis, staf laboratorium, ya yang saya rangkum jadi satu sebagai pitfalls on IGRA. Nanti mungkin nggak banyak, tapi nanti setelah ini mungkin bila masih ada waktu kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Baik. Yang pertama ini dari sekian banyak pertanyaan ini ada rangkuman, bolehkah IGRA dipakai sebagai evaluasi pengobatan TB? Nah, sebenarnya kita mesti balik dulu konsep dari pemeriksaan IGRA ya, bahwa IGRA di sini merupakan satu tools diagnostik yang diperuntukkan memang untuk mendiagnosis TB laten. Nantinya kita akan masuk ke dalam algoritma diagnostik bagaimana dengan TB aktif, bagaimana dengan TB laten ya. Nah, untuk TB aktif umumnya menggunakan TCM ya, tes cepat molekuler ya, mungkin selama ini lebih dikenal sebagai Gene Expert. Nah, menggunakan sampel sputum, nah itu menjadi satu baku kemas atau pemeriksaan utama bila mana para klinisi atau dokter mencurigai adanya satu TB aktif ya. Bagaimana dengan TB aktif? Ya, pastinya ada gejala klinis yang muncul atau yang dapat kita ketahui atau dapat kita lihat dari pasien ya, seperti biasa ada mungkin ada batuk-batuk lama lebih dari 3 minggu, penurunan berat badan dan sebagainya ya. Ditambah pastinya tadi mungkin hasil sputum ataupun bila tidak memungkinkan hasil foto ronsen sugestif TB, adanya kavitas ya atau nodul mungkin di daerah apex paru, dan juga adanya hasil pemeriksaan sputum mikroskopik ya dari mikroskop pewarnaan BTA. Nah, itu bisa menjadi alat bantu untuk menegakkan TB aktif, adanya TB aktif. Sementara TB laten ini fokus pada pasien-pasien yang tidak ada gejala ya, tidak ada gejala sama sekali, namun kita hanya punya keterangan atau indikasi bahwa si pasien pernah mengalami kontak erat dengan pasien-pasien yang mengalami pasien
TB aktif atau dengan keterangan BTA-nya positif atau TCM-nya positif dan sebagainya. Namun saat berobat atau saat diperiksa tidak ada gejala klinis sama sekali. Nah, hanya ada histori kontak. Nah, ini bisa kita masukkan kategori pada algoritma TB laten. Nah, di situ pemeriksaan utamanya adalah IGRA dan atau mantuk ya, TST. Jadi di sini kita mesti memahami ini dulu. Jadi ada konsep TB aktif dan TB laten. IGRA adalah masuk ke dalam TB laten sebagai alat diagnostik. Kemudian apakah bisa dipakai untuk evaluasi pengobatan? Nah, sesuai prinsipnya IGRA menggunakan prinsip immunoassay. Jadi yang di sini yang kita nilai adalah satu respon imun, ya, bukan keberadaan dari bakteri di dalam satu organ atau bukan keberadaan dari materi materi genetik dari satu kuman di dalam organ, ya dalam hal ini DNA atau RNA-nya tidak, tapi merupakan respon imun tubuh si host. Ya, jadi penanda atau pemeriksaan tidak langsung. Ya, di mana pada teori imunologi memang konsep infeksi kita kenal yang namanya sel memori. Ketika sel memori atau umumnya leukosit, dalam hal ini spesifik yaitu limfosit, mengenali bahwa kuman atau antigen yang masuk berasal dari kuman TB, bakteri MTB. Nah, ini biasanya apalagi paparannya cukup aktif atau cukup persisten, itu sel memori akan mengingat terus, akan menandai dengan cepat bahwa ini infeksi yang pernah terjadi dan umumnya akan selalu positif. Maka dari itu konsep pemeriksaan IGRA untuk evaluasi pengobatan sebenarnya kurang tepat ya. Karena di banyak di banyak literatur atau banyak apa namanya jurnal tidak menyebutkan demikian ya. Namun ya di dalam hal medis pasti ada sesuatu pitfalls ya. Dalam satu penelitian ini dari Nyendak MR dan kawan-kawan ya di PLOS ONE di jurnalnya di sini disebutkan bahwa pada respon MTB spesifik atau dari limfosit CD8 terutama yang pernah terinfeksi oleh kuman MTB dan telah melalui pengobatan setelah 24 minggu, ternyata bisa menurunkan responnya sampai dengan 58%, hampir 60%. Artinya apa? Ketika responnya turun, sangat mungkin limfosit T tersebut tidak mengeluarkan interferon gamma atau produksi dari interferon gamma-nya akan menurun signifikan ya. Nah, ini dari satu jurnal. Dan apakah apa namanya? Apakah dengan pengobatan berapa mungkin ini 24 bulan atau sebelumnya ya, secara umum pastinya akan ada penurunan, pasti persentasenya akan di bawah itu. Nah, jadi ini adalah satu pengecualian, ada satu pitfalls di mana jika ada satu case pasien dalam pemeriksaan IGRA positif, ya, di kemudian hari dengan adanya satu riwayat apa namanya pengobatan TB, bila diperiksakan kembali IGRA-nya, bisa saja ya IGRA tersebut menjadi reversi. Artinya dari positif berubah menjadi negatif ya, gitu dalam satu menit. Namun memang hal ini bisa sangat jarang terjadi ya. Evaluasi pengobatan, poin berikutnya, evaluasi pengobatan sebaiknya memang berdasarkan morfologi bakteri atau DNA atau RNA bakteri dari atau gambaran organ ya, bukan melalui respon imun. Karena respon imun mempunyai pengaturan atau sistem fisiologis yang seperti yang tadi saya jelaskan dan tidak tepat untuk evaluasi pengobatan mengenai TB. Ya. Jadi saran evaluasinya seperti apa untuk yang seperti ini? Jadi memang harus menggunakan evaluasi pengobatan TB yaitu sputum mikroskopik ataupun minimal sekali ya cukup dilakukan fototoraks. Ya. Dari situ dokter bisa melihat bahwa sudah ada perbaikan ya. Misalkan fototorak yang tadinya awalnya mungkin ada kavitas jelas ya atau gambangan perselubungan kabut putih di daerah apex. Nah, itu bisa berkurang ya, kembali normal gambaran parunya di apexnya ataupun dari sputum mikroskopik yang tadinya mungkin BTA-nya ketemu ya, Mycobacterium positif 3 misalkan atau positif 10 dan sebagainya atau bahkan lebih banyak daripada itu, oh
berangsur-angsur turun, berangsur-angsur bahkan menjadi negatif. Nah, itu yang bisa menjadi landasan untuk dipakai sebagai evaluasi pengobatan. Di slide berikutnya, ini merupakan satu algoritme TB aktif, ya, di mana ketika dokter mencurigai adanya satu kecurigaan TB, di sini kalau kita lihat pemeriksaan utama, bila mana Vaskes memiliki akses untuk TCM, ini adalah TCM lebih utama, ya. Di sini langsung bisa ditentukan apakah benar ada bukti infeksi dari DNA Mycobacterium tuberculosis, ya, positif atau negatif. Bahkan hingga ke adanya kecurigaan resistensi obat, ya, rifampicin. Namun bila tidak ada TCM, bisa kita gunakan mikroskopik BTA. Ya, ini yang paling sederhana, mungkin di level vaskes primer, ya, ini paling tidak, atau di puskesmas ini bisa dilakukan. Bila mana tidak ada juga pewarnaan, ya, sebagai alternatif bisa dilakukan dengan fototoraks. Ya, jadi ini bila mana dokter menemui kecurigaan TB aktif dengan adanya satu gejala klinis, ya, batuk-batuk, penurunan berat badan, dan sebagainya. Nah, ini kita masuknya melalui algoritma ini. Sebaliknya, bila mana tidak ada gejala, ya, di sini, ya, ini sudah masuk ke dalam algoritmanya yang masuk dalam WHO, ya, ataupun dari PDPI, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Nah, ini sudah menyatakan demikian, bila tidak ada gejala sama sekali, dan kita mungkin hanya mengetahui adanya riwayat kontak, ya. Nah, ini pemeriksaan utama yang bisa dilakukan adalah IGRA, ya, ataupun mantuk, ataupun tuberkulin skin test, ya, dan seterusnya. Nah, ini algoritmanya seperti ini. Jadi, kembali ke pertanyaan dasar, untuk IGRA dipakai sebagai evaluasi pengobatan tidak tepat, ya. Sebagaimana teorinya berdasarkan fisiologis dari sistem imun itu tidak tepat. Takutnya akan membuat bingung oleh klinisi sendiri, oleh dokter seperti itu. Karena fokusnya adalah kita mengetahui apakah ini TB aktif dulu nih. Kalau nggak ada TB aktif berarti kelaten. Ya. Ketika negatif IGRA-nya, ya berarti memang nggak ada infeksi. Tapi ketika ada infeksi misalkan dan IGRA-nya positif namun tidak ada klinis, ya ini bisa dilakukan lanjut untuk TPT, yaitu pencegahan terapi TB laten. Ya, tapi bila mana TB aktif, ya seperti biasa kita bisa berikan kombinasi OAT, rifampicin, isoniazid, dan pyrazinamid. Ya, pertanyaan berikutnya ini saya rangkum lagi, cukup menarik. Berapa lama masa inkubasi infeksi TB? Ini kaitannya dengan pemeriksaan IGRA, ya, sebagai tools diagnostik pada TB laten. Jadi secara umum untuk inkubasi bakteri TB itu berlangsung sekitar 2 sampai 10 minggu, ya. Jadi yang paling cepat 2 minggu, 10 minggu yang paling lama, dan bahkan ada beberapa literatur yang menyebutkan 4 sampai 12 minggu, ya, kurang lebihnya seperti itu. Namun ada yang perlu dicatat, ya, dari infeksi bakteri tersebut dan setelah masuk masa inkubasinya, ternyata yang berubah menjadi TB aktif atau muncul gejala aktif, ya, baik itu gejala atau tandanya, itu ternyata hanya 5 sampai 10% kasus, ya. Nah, jadi apa sebenarnya infeksi TB atau sistem imun kita itu secara alami atau secara natural, ya, bila mana imunokompeten itu sangat 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 adekuat untuk menahan infeksi TB menjadi aktif, ya. Jadi hanya sebagian kecil saja sebenarnya menjadi aktif, ya. Nah, sebaliknya, maka dari itu TB laten atau TB dari infeksi awal masuk hingga masa inkubasi tapi ternyata tidak ada gejala klinis, nah itu menjadi sangat tinggi. Nah, namun ini menjadi sebuah fenomena gunung es, ya, karena memang aplikasi atau implementasi pemeriksaan IGRA memang secara umum belum, ya, mungkin di Indonesia belum belum diperiksakan secara luas, ya, sehingga kita nggak tahu nih angka TB latennya seberapa banyak, ya, seberapa banyak gitu. Jadi itu yang perlu kita waspadai mungkin sebagai tenaga kesehatan atau dokter mungkin yang berpraktek di layanan primer
waspada bila mana kita menemukan pasien yang mempunyai risiko atau riwayat kontak dengan pasien TB, terutama di keluarga dekat, ya, mungkin yang tinggal serumah atau mungkin bahkan satu lingkungan yang sama, tempat kerja atau sekolah atau kuliah. Nah, itu sangat mungkin bisa menjadi satu TB laten, ya. Nah, itu menjadi harus waspada. Jadi bila mana kita mau memeriksakan IGRA, sebenarnya dari kurun waktu setelah 2 sampai 10 minggu ini, atau 4 sampai 12 minggu, artinya di atas itu sangat mungkin bila mana kita memeriksakan IGRA bisa menjadi satu hal yang positif, ya. Kalau dia TB laten, dia positif IGRA-nya tanpa ada gejala, tapi mungkin bila mana dia jadi aktif dan kita tetap periksakan IGRA, ya mungkin IGRA-nya positif tapi ada gejala. Ya, ini mengarahkan kita ke arah TB aktif, ya, seperti itu. Dok, bagaimana kalau pas masa inkubasi kita periksa? Ya. Nah, ini apakah yang terjadi? Nah, nanti akan saya jelasin berikutnya. Ada yang namanya konsep window period. Nah, ini satu pitfall juga yang mana bisa berlaku atau terjadi pada kasus-kasus TB. Ya. Nomor 3, ini pertanyaannya makin spesifik, ya. Kita masuk ke analytical pada pemeriksaan IGRA, terutama quantiferon gold plus, ya. Dia mempunyai sistem 4 tabung, ya, terdiri dari tabung nil, tabung TB1, TB2, dan mitogen, ya. Nah, kalau izin mungkin di sini bila disebut nilai mitogen atau nilai TB1, TB2, umumnya biasanya sudah melalui formulasi, yaitu mitogen minus nil atau TB1 minus nil atau TB2 minus nil, ya. Nah, itu biasanya formulasi untuk menentukan berapa kadar interferon gamma sehingga kita bisa menentukan seseorang itu, oh, ini TB laten atau bukan, ya. Cut off-nya itu di 0,35 IU per mili, ya. Nah, mengapa bisa terjadi, ya, mitogen yang mungkin lebih rendah atau sama, Dok, dengan nilai-nilai TB1 TB2-nya, ya, gitu. Nah, mungkin kita bisa melihat dulu dari pertama, mitogen itu berisi satu zat yang dinamakan phytohemaglutinin, ya. Ini suatu zat antigen, ya, reaktif sekali untuk mengaktifasi fungsi sel mononuklear, ya, terutama dari limfosit, ya, di mana limfosit sendiri tadi fungsinya untuk memproduksi atau mengeluarkan sitokin interferon gamma, ya, bisa limfosit CD4, ya, ataupun CD8, ya. Mitogen di sini, ya, atau tabung mitogen dalam pemeriksaan IGRA KFT ini berfungsi sebagai kontrol atas status imun pasien, ya, terutama untuk menilai dari fungsi sel limfositnya. Yang kedua yaitu sebagai kontrol dari tahap pre-analytic test, ya. Nah, hubungannya apa, Dok? Nah, bila mana mitogen lebih rendah, ya, atau mungkin sama, nah sebenarnya itu kalau boleh dibilang dari berdasarkan pengalaman saya sangat jarang, ya. Kalaupun terjadi nanti umumnya itu pasti ada sesuatu. Sesuatu itu apa, Dok? Sesuatu itu bisa ada kendala pada tahap preanalitik ataupun ada kendala pada satu kondisi pasien yang spesifik. Ya, nanti kita bahas. Nah, preanalitiknya apa aja, Dok, yang bisa memungkinkan hal itu bisa terjadi? Umumnya nih, ini yang paling dasar banget, misalkan karena pemeriksaan IGRA KFT ini dikonsepkan untuk satu pemeriksaan IGRA yang dalam skala besar, artinya bisa dilakukan dalam dalam sampel yang cukup banyak, sangat mungkin pada saat dalam proses analitikalnya ada tabung mitogen yang tertukar dengan nilai, itu bisa. Atau volume sampel darah yang tidak sesuai. Nah, ini kebetulan memang sampel yang dibutuhkan per tabungnya itu cukup sedikit, ya, nggak banyak, sekitar 0,8 sampai 1,2 maksimal per mili, ya, atau rata-rata cukup 1 mili per tabung. Kita total ada 4 tabung. Jadi satu pasien atau satu sampel itu sebenarnya terdiri dari 4 mili darah.
Atau masa inkubasi yang tidak sesuai waktunya ya. Ini pada proses pengerjaan memang dibutuhkan masa inkubasi sekitar 16 sampai 24 jam ya. Bila mana kurang dari 16 jam ataupun bahkan misalnya kelebihan, nah ini bisa sangat mempengaruhi tahapan preanalitik ini. Bisa membuat nilai mitogen menjadi apa namanya? Terganggu. Yang terakhir mungkin homogenisasi yang kurang baik ya. Jadi pada saat darah masuk ke dalam tabung ya, baik itu mitogen, tabung nil, TB1 ataupun TB2, itu dibutuhkan proses homogenisasi yang adekuat ya, pengocokan tabung yang apa namanya yang cukup kuat dilakukan sekitar 10 kali ya. Nah, itu harus dilakukan sesuai dengan SOP-nya. Nah, ini untuk menghindari adanya satu gangguan pada tahap preanalitik. Nah, yang terakhir adalah kondisi imun pasien itu sendiri. Ya. Nah, apa yang bisa apa namanya terjadi ya bila mana satu pasien mengalami imunodefisiensi, ya sistem imunnya turun, baik itu akibat primer ataupun akibat sekunder. Akibat primer ini biasanya karena bawaan ya. Dari lahir memang sistem imun si pasien baik yang apa namanya innate maupun yang spesifik itu mengalami gangguan semua. Sehingga apapun antigen asing, kuman, bakteri, virus itu langsung sangat mempengaruhi kondisi kesehatan si pasien ya. Yang kedua karena sekunder, contohnya misalkan karena adanya satu proses apa nih penyakit autoimun, nah itu masuk juga sekunder, ataupun misalkan karenanya yang cukup sering itu infeksi HIV ya, HIV/AIDS ya, virus HIV, ataupun yang umum juga terjadi pada yang mungkin ini tidak kita sadari yaitu konsumsi obat imunosupresan ya seperti steroid ataupun TNF alfa. Nah, ini juga sangat mempengaruhi ya. Artinya prediksi nilai interferon gamma di tabung mitogen ataupun terhadap overall result dari IGRA itu sendiri ya bisa menyebabkan indeterminate. Nah, ini jadi salah satu faktornya ya. Bagaimana nanti mempengaruhi ntar saya akan bahas. Nah, ini ada satu jurnal rekan-rekan dari Journal of Clinical Microbiology dengan judul Accuracy of Quantiferon TB Gold Plus Test for Diagnosis Mycobacterium Tuberculosis Infection in Children. Nah, di sini ya ada satu tabel yang menarik ya. Di sini ada dua tabel atau gambar ya, A dan B. A di sini merepresentasi adalah kumpulan pasien-pasien anak yang terindikasi atau terduga mengalami TB aktif, dan yang gambar B yang di bawah ini adalah apa namanya gambaran pada pasien-pasien anak yang terduga pada TB laten atau yang ada kontak ya. Kalau kita lihat, nah ini khususnya di tabung mitogen ya. Di sini ada interpretasi nilai dari TB1, TB2 dan mitogen ya. Di sumbu Y-nya ini merepresentasi dari konsentrasi interferon gamma ya. IU per mili. Ini kemungkinan sudah dikurangi minus nil ya. Yang bawah ini dari tabungnya. Nah, di sini kalau kita lihat bulatan-bulatan ini menandakan dari hasil individu pasien. Kalau kita spesifik melihat pada tabung mitogen yang di sebelah kanan, yang di dalam kotak merah, ya, pada hasil, nah, oh ya, ini dulu disclaimer dulu bahwa semua hasil ini adalah semua hasil yang valid ya, teman-teman, hasil yang valid. Tapi memang dimention ada beberapa dalam jurnal ini yang indeterminate, yaitu ada sekitar 3 atau 4 hasil. Nah, dari kesemua hasil yang determinate, kita lihat bahwa di kelompok yang TB aktif itu hasil mitogen interferon gamanya itu hampir semua di atas kalau bilang di sini rata-ratanya ya ini 0, di sini ada ukurannya ya. Ini 0. Sebentar saya ganti pointernya jadi laser. Di sini 0 sampai 15, ini 00 sampai di titik ini 0,35, ini cut off-nya IGRA KFT. Jadi di sini punya rata-rata semuanya hampir di atas 0 dan kebanyakan itu ada di atas berapa nih?
mungkin di atas 5 ya, 6 atau 7 ya, 6 atau 7 ya. Nah, maksimalnya mitogen itu dibaca di IGRA quantiferon itu di angka 10 ya. Dan begitu juga yang di eh, kelompok yang TB laten, anak dengan TB laten. Semuanya hampir rata-rata mitogennya ada di atas 5 ya. Ya ada beberapa nih. Bahkan ini mungkin ada yang di bawah 0 cut off-nya quantiferon, ini sudah pasti terindikasi dia indeterminate ya. Ini ada satu di kelompok yang TB laten dan di kelompok yang TB aktif ini ada 1, 2, 3, 4 ya kurang lebih ya 1, 2, 3 lain masih ya. Nah ini jadi kemungkinan besar pada hasil-hasil yang determinate ini berarti artinya bisa positif atau negatif, itu kemungkinan besar mitogennya itu pastinya baik. Respon imun si pasien akan baik ya, akan baik. Jadi biasanya kita bisa dapatkan nilainya itu setelah minus nilai itu bisa di atas 5 ya, bisa di atas 5, 6, 7, cenderung bahkan 10 kebanyakan bila mana respon imunnya imunokompeten. Dan sangat jarang yang di bawah itu. Kalau udah di bawah itu mendekati 1, di bawah 1, itu udah kemungkinan besar pasti ada apa-apa. Nah, kalau ada apa-apa ini kita merujuk ke dua hal tadi yang saya sebutkan di atas. Kita mesti cek lagi apakah ada masalah pada tahapan preanalitik. Yang kedua, apakah ada masalah pada kondisi status imun si pasien itu sendiri. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Ini hasil rangkuman juga. Apa saja, Dok, yang bisa mempengaruhi terhadap hasil indeterminat pada IGRA? Nah, ini kita lebih mendetail lagi nih ini ngebahasnya. Ini saya ambil contoh pada satu jurnal, Predictor of Indeterminate Interferon Gamma Release Assay in Screening for Latent TB in Inflammatory Bowel Disease. Ya. Jadi, pada penelitian ini, IGRA dicek untuk mengetahui adanya laten TB pada populasi pasien yang mengalami IBD atau inflammatory bowel disease ya. IBD ini ya ada apa namanya? Salah satunya bentuknya yaitu Crohn's disease ya. Nah, ini masuk ke dalam penyakit-penyakit yang menyebabkan apa? Imunodefisiensi. Baik itu karena penyakitnya maupun tahapan pengobatan pasien karena akan melibatkan obat-obat imunosupresan ya. Baik itu steroid ya, metil, dexa, betametason dan sebagainya ataupun TNF alfa ya. Nah, di sini pada penelitian ini akan kita urai faktor apa saja sih yang bikin hasil IGRA-nya nanti pada populasi pasien IBD akan menjadi indeterminate ya. Nah, di sini saya menemukan hal yang menarik ya. Pada penelitian ini ya, ternyata ada beberapa faktor penyebab hasil IGRA pada pasien IBD menjadi indeterminate ya. Di antaranya faktor usia. Ya, satu. Ya, ini juga cukup penting biasanya ini menjadi faktor yang pertama kali rekan sejawat atau dari rekan-rekan dari lab berkonsultasi dengan saya. Biasanya saya menanyakan pasiennya umur berapa. Ya. Kenapa? Karena pada rentang usia lanjut, ya mungkin di atas 60 tahun, ataupun rentang usia bayi gitu ya, anak di bawah 5 tahun atau bahkan di bawah 2 tahun, itu proporsi atau prevalensi hasil indeterminate itu lebih besar ya secara umum dibandingkan pada usia dewasa. Ya, let's say di antara usia 18 tahun sampai dengan 55 atau 60 tahun. Nah, itu lebih kecil, sangat kecil dibandingkan dua kelompok usia tadi ya. Namun pada kondisi ini kita lihat hasil odds ratio-nya 0,98 dengan p-value-nya 0,366 ya. Masih di atas 0,05 ya, tidak spesifik secara signifikan secara statistik. Jadi di sini melalui penelitian ini kondisi umurnya tidak mempengaruhi ya. Mungkin kalau saya boleh memberi alasan, kemungkinan yang banyak diperiksa pasien-pasien ini banyak kan dewasa ya, atau entah itu dewasa atau dewasa atau parubaya tapi belum menginjak lanjut usia ataupun anak kecil di bawah usia 5 tahun ya. Yang berikutnya ada IM terapi. IM terapi ini imunomodulator ya, imunomodulator terapi termasuk diantaranya penggunaan steroid dan
TNF alpha ya. Itu biasanya obat-obatan imunosupresan yang dipakai pada kondisi-kondisi seperti IBD ya, masuk. Kemudian RA, rheumatoid arthritis ya. Itu biasanya dipakai obat-obatan seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat odds ratio-nya cukup tinggi di atas 1 dengan nilai p-value-nya 0,057 hampir ya. Nah, ini cukup cukup sangat mempengaruhi ya itu. Hampir signifikan secara statistik. Nanti akan akan diurai lagi lebih dalam lagi di slide berikutnya. Kemudian ada double terapi. Nah, di sini double terapi di sini memakai dua jenis imunosupresan. Wah, ternyata ini yang berpengaruh secara signifikan ya. Dengan p-value 0,01, ini di bawah 0,5, jadi sangat mempengaruhi secara statistik ya. Kemudian berikutnya ada total protein ya. Mendapatkan OR 0,91 dengan p-value 0,005. Nah, ini sangat-sangat signifikan ya. Jadi di sini total protein itu sangat mempengaruhi ya. Jadi kalau total proteinnya rendah, nah dalam hal ini protein terdiri dari dua, ada albumin dan globulin. Nah, secara spesifik diteliti lagi, albuminnya rendah. Wow, ternyata juga sama membawa pengaruh yang signifikan ya terhadap hasil indeterminate IGRA ya. Itu. Jadi pada kasus-kasus di penelitian ini pasien-pasien yang mendapatkan dua jenis imunosupresan dengan total protein yang rendah atau albumin yang rendah itu bisa sangat berhubungan sekali secara signifikan terhadap hasil IGRA yang indeterminate. Ya. Berikutnya ada C-reaktif protein. Nah, di sini C-reaktif protein ini adalah suatu penanda adanya inflamasi ya yang terjadi secara sistemik di dalam tubuh pasien yang bisa disebabkan oleh infeksi misalkan TB ya karena kita lagi ngomongin TB ya ataupun karena infeksi lain ya atau karena infeksi lain misalkan virus atau bahkan inflamasi karena bukan sebab mikrobiologi ya bisa gitu. Nah, ini C reaktifnya bila mana semakin tinggi ini sangat bisa mempengaruhi kejadian pemeriksaan IGRA menjadi indeterminate ya. Di sini didapatkan p-value-nya 0,04 ya. Jadi sangat signifikan secara statistik ya dan OR-nya juga di atas 1. Kemudian berikutnya ada white blood count. Nah, hitung leukosit dan hitung limfosit. Di sini ada dua jenis. Di mana dok yang lebih mempengaruhi? Ternyata yang lebih mempengaruhi adalah hitung limfosit ya. Hitung limfosit ini yang hitung limfosit absolutnya ya biasanya ya. Di situ kita lihat didapatkan 0,34 dengan p-value-nya 0,0003 sementara hitung leukosit 0,6 ya. Jadi di sini hitung limfosit sangat mempengaruhi. Bila mana limfositnya rendah itu pasti berkorelasi langsung dengan apa? Dengan produksi dari interferon gamma sehingga tadi sangat mempengaruhi terjadinya satu hasil indeterminate ya. Yang terakhir hitung sel limfosit CD4. Oh, ternyata tidak berpengaruh ya. Jadi ini secara umum. Kalau limfosit count yang atas itu secara umum berarti semua subset limfosit CD4, CD8, ya CD-CD yang lain banyak ya. Dan berikutnya di sini di analisis lagi secara mendalam oleh sang peneliti. Jadi ternyata ada 4 hal nih yang sangat mempengaruhi terhadap hasil indeterminate ya, di sini, yaitu adalah double imunosupresan terapi, yaitu kemudian konsentrasi albumin yang rendah, C-reaktif protein yang tinggi, dan juga adanya hitung limfosit yang rendah. Nah, di sini ada analisis tambahan imunosupresan apa dok yang sangat mempengaruhi. Ternyata ya dari TNF alpha dan steroid ternyata di penelitian ini steroid paling berperan ya. Steroid lebih berperan dalam membuat hasil yang determinate. Di mana di sini hasil OR-nya adalah odds ratio-nya sangat lebih tinggi ya 3,19 dengan p-value yang sangat signifikan 0,008 ya. Jadi steroid di sini bisa metilprednisolon ataupun dexamethasone ataupun yang pertama yang oral ya, sistemik itu any dose ya ini sangat bisa mempengaruhi hasil IGRA menjadi indeterminate ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi rekan sejawat semua menjadi satu hal yang menjadi harus kita waspadai terhadap terjadinya hasil indeterminate pada pemeriksaan IGRA.
Pertanyaan berikutnya, dok, pasien mempunyai klinis TB, TB banget dok, pokoknya nih. Pasiennya batuk lama, ada riwayat kontak, ada demam nggak jelas, diobatin antibiotik nggak sembuh, masih batuk, ada penurunan berat badan, keringat malam juga, ronsennya, wis, bolong dok nih, apexnya, parunya nih, ada kavitas jelas ya. Tapi pas di IGRA, entah kenapa dokternya cek, ya, kok negatif? Lah, malah tambah bingung dokternya. Ini gimana nih dok? Ini TB apa enggak nih? Nah, ya, balik lagi. Konsep TB aktif dan TB laten. Ya, jadi sebagai klinisi, ya untuk rekan sejawat klinisi, dokter umum, ya ataupun mungkin ada yang lain, paru dan sebagainya, mohon izin menyampaikan. Jadi konsep dari TB aktif ini adalah kita melihat adanya satu gejala, ya. Jadi konsep pengobatan kita masuk ke dalam adanya klinis, yaitu gejala dan tanda, ya. Bila mana itu sudah jelas, ya, ataupun ditambah penunjang sederhana seperti fototoraks, ya didapatkan sugestif TB, ya ini sudah mengarahkan ke TB aktif. Artinya apa? Artinya di sini pemeriksaan IGRA sudah tidak ada tempatnya lagi, ya. Tidak ada tempatnya lagi artinya apa dok? Artinya perlu atau tidak perlu, ya. Artinya ya nggak diperiksa juga nggak apa-apa, ya, nggak ada masalah. Follow up selanjutnya apa ya? Follow up selanjutnya adalah pemeriksaan pengobatan OAT, udah jelas ya, itu sesuai regimennya. Tapi kalau diperiksa gimana? Nah, kalau diperiksa nanti kita lihat hasilnya. Kalau positif ya juga nggak ada masalah, tetap mendukung ke arah TB aktif. Nah, sebaliknya dok, kalau negatif gimana? Justru kalau negatif juga tidak masalah karena uh, arah pengobatan tetap mengarah ke TB aktif. Ya, nah, itu yang fokus yang harus diingat dari konsep TB aktif dan laten. Kecuali terbalik, tidak ada gejala sama sekali, ya, hanya ada kontak, katanya pasien atau kata keluarganya, wah ini kemarin pernah dok deket-deket sama atau seruangan atau ini sama orang yang sakit TB gitu. Oke, kita buktikan, oh ronsennya negatif, normal. IGRA-nya ternyata negatif juga, ya udah, berarti memang belum ada infeksi gitu. Tapi bila mana IGRA-nya positif, ya ronsennya bagus, IGRA-nya positif, cuma riwayat kontak, ya udah, berarti si pasien masuk ke konsep TB, diagnostik dari TB laten, ya gitu. Nah, kalau balik lagi ke pertanyaan, kalau kondisi demikian apa ada maknanya dok? Yes, di sini nanti saya akan menyebutkan ada dua konsep pitfalls on IGRA, yaitu window period dan imun alergi, ya. Jadi seseorang atau pasien yang mempunyai klinis TB banget, ya, TB aktif nih, udah sangat curiga, mungkin udah bukan suspek lagi ya, udah 90% nih kayaknya TB sih lah, nih TB klinis nih. Tapi dicek IGRA negatif. Nah, ini ada dua konsep yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah window period, di mana window period ini umumnya biasa ya pada sistem imun kita. Jadi up to 22 minggu dari infeksi Mycobacterium TB masuk itu dalam satu penelitian oleh Mess and Becker ini tahun 2013, ternyata ada beberapa pasien yang belum terjadi konversi, yaitu dari negatif menjadi positif. Yang harusnya positif dong, klinisnya TB harusnya positif dong. Ternyata sampai dengan 22 minggu dari perkiraan sebelum masa inkubasi itu masih negatif IGRA-nya. Nah, ini masuk dalam window period. Jadi memang ada masa di mana sistem imun itu belum sanggup untuk limfositnya memproduksi interferon gamma yang dalam jumlah yang cukup, sehingga ketika dilakukan pemeriksaan IGRA dia masih negatif walaupun klinis TB-nya positif, sangat positif. Misalkan ataupun pemeriksaan penunjang lain, toraks dan sebagainya, dia ada sugestif TB, ya. Nah, ini yang perlu diingat. Jadi hingga 22 minggu bisa saja terjadi satu yang namanya window period, ya. Lalu follow up-nya gimana, Dok? Ya kalau memang kecurigaannya sudah TB aktif, ya tadi saya bilang, ya apapun hasil IGRA-nya mau negatif, indeterminate ataupun positif, kita kembali lagi ya konsep TB aktifnya dulu dipastikan lagi. Dengan apa? Ya tadi dengan ronsen cukup, sputum mikroskopik TB ataupun TCM bila mana ada, ya. Berikutnya ada konsep imun alergi di sini.
ketika pasien terinfeksi ya, kuman TB jumlah yang sangat banyak di dalam organ, misalkan di TB paru, di paru. Nah, fungsi dari aktivitas limfosita ini bisa saja terganggu, ya, bisa saja terganggu. Nah, ini diakibatkan karena adanya satu infeksi yang hebat dari TB, kuman TB, atau apa namanya, dulu pernah saya baca mungkin waktu pas pandemi ya, kita pernah mengenal adanya cytokine storm ya. Nah, cytokine storm ini bisa terjadi ya pada kasus infeksi TB yang hebat ya. Mungkin ya kasus-kasus kayak gini bisa saja terjadi di apa ya, dikomorbidkan dengan pasien-pasien yang mengalami imunodefisiensi ya dan sebagainya, ada penyakit-penyakit tertentu yang berkenaan dengan imunitas. Nah, ini bisa terjadi klinisnya TB tapi diperiksa igranya, oh kok negatif. Nah, ini bisa terjadi ya. Imun alergi adalah satu ketidakmampuan sel imun terutama limfosite untuk memberikan respon yang komplit terhadap targetnya, yaitu Mycobacterium ya. Karena dan juga ada beberapa Mycobacterium, apa namanya, di penelitian ini nggak disebutkan spesies yang mana, itu mempunyai kemampuan untuk mensupres antigennya sehingga sangat sulit dikenali oleh sistem imun host ya. Itu dia. Itu bisa menyebabkan hal ini bisa terjadi kayak gitu. Ya, ataupun memang ditambah dengan kemampuan Mycobacterium mensupresi antigennya sehingga tidak mudah untuk dikenali. Yang kedua dari respon sel imun hostnya itu sendiri ya, limfositenya mengalami satu ya, kondisi yang dinamakan dengan imun alergi. Ya. Nah, kembali kesimpulannya adalah kedokteran pengobatan adalah klinis, yaitu gejala dan tanda, ya, bukan dari hasil pemeriksaan penunjang, ya. Nah, itu. Jadi penunjang semata-mata di sini untuk menunjang dari adanya satu kecurigaan klinis seperti apa, ya. Jadi ini sebagai alat bantu dokter atau klinisi untuk mengobati pasien, ya. Berikutnya ini ada pertanyaan mengenai pasien yang sedang minum obat imunosupresan, yaitu steroid. Ya, biasanya yang paling umum itu diminum metilprednisolon ya, ataupun prednison ataupun dexamethasone ya. Nah, berapa lama dok harus dihentikan sebelum periksa IGRA? Yes, karena tadi ya di slide sebelumnya kita sudah tahu bahwa pemeriksaan IGRA ini bisa konsumsi dari imunosupresan terutama steroid bisa mempengaruhi dari pemeriksaan IGRA ya, bisa menyebabkan indeterminate ataupun mungkin bahkan negatif palsu ya. Nah, itu bisa juga karena sangat supresif sekali. Nah, di sini kita melihat konsep yaitu waktu paruh obat ya, yaitu berkurangnya efektivitas obat sebanyak 50% setelah dimetabolisme di dalam tubuh ya, di dalam tubuh si host ya. Nah, di sini kemudian saya apa namanya, mendapatkan keterangan bahwa metilprednisolon ataupun Dexa itu mempunyai waktu paruh kurang lebih 36 sampai 54 jam ya, yang paling lama tuh ya. Jadi dalam kurang lebih 2 hari, 2,5 hari ya, itu kemampuan atau metabolisme aktif obat itu bisa turun 50%-nya dalam 2 hari itu. Nah, sehingga kalau dalam kalkulasi secara rata-rata ya yang paling aman ya itu biasanya istilahnya kita stop ya, atau kita istirahatkan dari imunosupresan atau obat steroid itu 2 sampai 4 minggu ya. Nah, setelah minum obat terakhir baru setelah itu silakan untuk dilakukan pemeriksaan IGRA sesuai indikasi ya. Misalkan memang ada kecurigaan TB laten atau mungkin mau medical check up atau untuk hal yang lain. Nah, tapi bila mana ada riwayat konsumsi steroid, nah ini saran dan rekomendasi kita mesti stop dulu atau diistirahatkan penggunaan 2 sampai 4 minggu setelah penggunaan minum obat terakhir. Nah, ini juga satu pitfalls yang cukup menarik ya. Dok, katanya IGRA itu lebih akurasinya lebih bagus. Tapi ada satu case katanya ada yang pernah menemukan di satu pasien IGRA-nya negatif dok, tapi mantuk dan TST-nya positif. Apakah hal ini bisa terjadi? Nah, kalau bisa ditanyakan hal ini bisa terjadi, bisa. Ya, ya, tapi pasti ada penjelasannya. Nah, seperti apa? Nah, kita mesti lihat dulu, ya.
deskripsi detail dari pemeriksaan IGRA dan mantuk ya seperti apa. Nah, kalau kita lihat di sini IGRA cukup 1 kali kedatangan, sementara TST 2. IGRA hasilnya lebih cepat ya dibandingkan TST. Dan di sini pemeriksaannya adalah secara in vitro ya di luar tubuh ya. Jadi dengan pemeriksaan yang terstandar kita bisa meyakinkan, kita bisa mengambil kesimpulan yang objektif ya terhadap hasil pasien apakah dia TB laten atau tidak dibandingkan dengan pemeriksaan TST yang menggunakan sistem in vivo yaitu menginjeksikan antigen atau PPD dari Mycobacterium tuberculosis ke kulit ya. Berikutnya IGRA tidak dipengaruhi oleh vaksin BCG atau booster vaksin. Nah, ini sementara TST bisa dipengaruhi oleh vaksin BCG. Nah, berikutnya dia tidak dipengaruhi oleh kondisi imunokompromis, tapi nanti pasti bergantung dari seberapa imunokompromisnya. Ya. Sementara TST ini hampir banyak dan pasti dipengaruhi oleh kondisi imunokompromis. Dan deteksi IGRA seperti tadi saya bilang dilakukan secara objektif ya menggunakan alat dan software. Nah, sementara mantuk diobservasi secara subjektif ya dengan pengukuran indurasi secara manual, biasanya dengan penggaris ya atau meteran ya kita lihat berapa nih apa panjang dari indurasinya ya. Bahkan ada beberapa misinterpretasi diukur tidak hanya indurasi tapi dari apa namanya eritem yang terjadi. Nah, itu kurang tepat ya sehingga bisa apa namanya menyimpulkan kesimpulan yang salah. Dan secara umum akurasi IGRA dan TST memang betul sensitivitas dan spesifitasnya jauh lebih baik dibandingkan mantuk. Ya. Jadi kembali ke pertanyaan, hal ini bisa saja terjadi ya. Bila mana satu yaitu misalkan adanya satu pengaruh vaksin BCG atau boosternya yang dilakukan sebelum dilakukan tes ya. IGRA sementara dia sangat spesifik, dia negatif, sementara mantuk itu dia bisa menyebabkan positif. Ataupun disebabkan oleh pada saat melakukan interpretasi ya di mana IGRA dilakukan secara objektif ya sesuai dengan cut off-nya pemeriksaan yang terstandar ya kan. Kalau di bawah cut off dia akan menghasilkan negatif berarti dia normal atau negatif, tapi di atas itu dia kemungkinan besar IGRA positif atau TB laten. Sementara pada mantuk atau apa namanya TST dilakukan secara manual. Nah, ini sangat mungkin aja pengukuran subjektif ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ya perbedaan antara IGRA negatif di mana mantuknya positif ya. Ya, mungkin demikian dari pembahasan pitfalls mengenai keberagaman ya interpretasi dari pemeriksaan IGRA. Bila ada pertanyaan dari rekan-rekan sejawat dokter ataupun dari rekan-rekan laboratorium Prodia, monggo dipersilakan. Baik, thank you Dokter Yuda. Cukup lengkap dan cukup komprehensif ya dok. Saya udah nyiapin pertanyaan, bahkan udah dijawab semua sama dokter oleh Iya, presentasinya. ya. Ini kebetulan juga kemarin atas request Mas Matthew dari Mbak Bena ya kalau nggak salah Hmm, waktu itu. Ya, ya. Mbak Bena nyampein, dok nih dok, contoh-contoh dari teman-teman kemarin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sempat tidak terjawab gitu ya. Udah, wah ini bagus nih ya apa namanya saya bahas deh gitu nih. Bisa jadi pitfalls atau pembahasan yang menarik ya tentang keberagaman hasil IGRA, interpretasi hasil IGRA pada daily basis ya untuk pemeriksaannya hari-hari. Oke, baik dok. Ini ada sebetulnya beberapa pertanyaan dok dari Q&A. Mungkin saya izin bacakan ya dok. Boleh, boleh, Eh, boleh. Baik, ada pertanyaan pertama. Sebetulnya ini mungkin mirip dengan tadi ya, yang poin 5 yang dokter jabarkan. Selamat Mhm. siang dok, pada pemeriksaan MCU seringkali yang didapatkan adalah hasil RO dengan kesan TB aktif. Apakah masih diperlukan untuk tes TCM atau untuk RO lain yang di DTB? Apakah tetap perlu dilakukan pemeriksaan BTA atau IGRA untuk konfirmasi jika memang tidak memiliki gejala yang khas? Silakan dok. Oke, baik. Pada pemeriksaan, oke. Pemeriksaan MCU ini berarti apa ya? Satu pemeriksaan karena kita ketahui bersama TB itu merupakan program ya.
program di negara kita dari Kemenkes yang bila mana dalam pemeriksaan bukan istilahnya bukan MCU ya. Ketika ada gejala dilakukan pemeriksaan dan ternyata positif, semuanya itu akan mengikuti alur yang sudah ada. Nah, artinya kalau mengikuti alur yang sudah ada, ketika ada gejala ya atau ada kecurigaan TB aktif tadi mengikuti seperti yang ada di apa namanya slide saya. Dimulai dengan TCM. Mungkin dulu sebelum generasi TCM muncul itu pemeriksaan pertama adalah mikroskopik sputum ya atau BTA sputum BTA. Tapi sekarang dengan adanya TCM itu memang rekomendasi pertama adalah TCM ya TCM sputum. Nah di sini kita settingnya adalah MCU ya MCU dan ketika didapatkan ronsen ternyata kesan TB aktif. Nah pertanyaannya apakah masih diperlukan tes TCM lagi? Ya sebenarnya dalam konteks praktek dokter atau ya klinisi yang mungkin itu dokter umum atau dokter paru yang punya pasien ini kecurigaan TB paru ya misalkan itu sebenarnya umumnya jarang sekali ya mungkin saya juga udah diskusi dengan sharing-sharing juga dengan rekan sejawat teman-teman saya di mungkin dokter paru juga banyak biasanya ya kalau mungkin ini ranahnya bukan dalam pengobatan program atau BPJS dan sebagainya, ya itu saja sudah cukup. Artinya dengan klinis dan ronsen sugesti TB itu sudah bisa kita arahkan atau klinisi sudah bisa arahkan langsung ke pengobatan TB, sudah bisa gitu. Tapi bila mana ini masuk mengarahnya ke dalam ranah program BPJS, pelayanan di Vaskes, entah itu puskesmas ataupun itu di RSUD, itu wajib. Itu wajib dari kecurigaan ronsen TB, sugestif TB, itu wajib dilanjutkan didapatkan hasil dari sputum TCM-nya. Itu wajib gitu. Tapi kalau ranahnya di sini MCU, medical swasta, mungkin let's say di satu perusahaan, satu ya atau ya pabrik atau apa ya, untuk keperluan keperluan let's say untuk keluar negeri, sekolah, kuliah dan sebagainya. Bila mana hal ini dikonsulkan ke dokter parunya dan itu sudah bisa cukup menjadi dasar untuk dilakukan pengobatan TB, sudah cukup. Ya, karena ada satu hal konsiderasi bahwa sputum terkadang agak sulit ya rekan-rekan sejawat untuk didapatkan untuk kita ambil gitu. Apalagi misalkan mungkin di kasus ini TB ronsennya sugestif nih, tapi mungkin pasiennya batuknya sesekali doang dok. Enggak atau kadang pasiennya denial ya misalnya enggak dok batuk cuma sesekali doang nggak ada apa tapi dari ronsennya dokternya wah ini mah TB kavitasnya jelas gede banget gitu ya nah ini sebenarnya udah cukup ya kita langsung mengarahkan ke pengobatan gitu tapi kalau konteksnya adalah program kita pelayanan bukan MCU ya kita pelayanan di Vaskes primer di puskesmas di RSUD dengan BPJS itu wajib saat ini wajib kita wajib lanjutkan untuk tes TCM lagi kayak gitu. Untuk BTA biasanya nanti ranahnya ke evaluasi pengobatan ya dan penentuan berakhirnya pengobatan itu untuk tadi pengobatan program BPJS, RSUD, Puskesmas itu wajib, nah, ya itu wajib. Namun untuk IGRA saat ini belum untuk di dalam program nasional TB sebenarnya belum ya untuk masuk IGRA. Tapi kalau medical check up kembali ke konteks pertanyaan, ini MCU swasta misalkan ya, IGRA sebenarnya dalam hal ini kalau saya pribadi istilahnya belum diperlukan. Dari ronsen fototorak yang positif yang terkesan aktif ini udah mengarah ke TB aktif. Jadi tidak ada tempat untuk IGRA di sini. Kalaupun diperiksakan dan hasilnya positif, ya itu hanya mendukung saja. Tapi kalau negatif, tidak mengubah arah follow up atau ini akan tetap mengarah ke TB aktif. Ya, demikian. Baik, dok. Berarti memang hasil RO kalau dengan kesan TB aktif itu bisa dikatakan sebagai standar emas ya dok untuk
kita penegakan terkait TB aktif ya dok mungkin. Iya, iya. Oh, sorry. Kalau ini maaf, kalau RO di sini yang dimaksud resisten obat, saya takut salah. Iya, Kalau yang dimaksud RO di sini resisten obat, itu perlu. Sorry, salah. Apa namanya, tambahan aja ya. Ini saya takutnya RO kan ada ronsen ya, ada ada istilah ronsen, ada ronsen ya, ya iya betul dok, ronsen. iya benar. Iya, Ada ronsen. RO istilah resisten obat gitu. Ada beberapa singkatan seperti itu. Ya kalau ternyata kecurigaannya resisten obat karena udah pernah bilang minum obat TB bla 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 dan ternyata belum diperiksa, ya mengarahkan lanjutan ke TCM atau gene expert penting, harus, karena di situ ada parameter rifampicin resisten. Kita mau tahu apakah RO-nya ini MDR atau bukan. Nah, itu karena pasti kalau MDR atau mengarahkan suspek MDR itu udah pasti pengobatannya, perlakuannya akan sangat berbeda lagi nantinya. Gitu. Demikian tambahannya, Mas Meti. Oke, baik, thank you dok. Berarti ada dari dua sisi ya. Kalau singkatan ronsen memang dalam kasus MCU, IGRA maupun BTA itu belum diperlukan, tetapi kalau dalam kasus program mungkin dibutuhkan ya untuk penegakan dosis TCM ya menggunakan TCM. Hmm, Kemudian kalau memang resisten, memang sangat perlu untuk diperiksakan TCM untuk melihat resistensi. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. ya. Ini menarik menurut saya ya. Jadi sebagai seorang nakes ini ada dari Anonymous, kemungkinan besar kita pernah terpapar bakteri TB saat pendidikan atau bekerja di Vaskes. Nah, bila hasil IGRA dari seorang nakes ini positif tanpa adanya gejala klinis atau radiologis, Hmm, bagaimana kita membedakan ini adalah infeksi TB laten ataukah TB non-infeksi? Karena memang oke. kalau misalkan hasilnya memang laten, perlu pengobatan ya. Sedang kalau TB nonaktif mungkin tidak perlu diobati. Nah, mungkin silakan dok. Ya, Ada. kalau mungkin dalam satu kesempatan kita sebagai nakes mendapatkan privilege untuk dilakukan screening IGRA dan ternyata kita merasa tidak ada gejala apapun ya sama sekali sesuai dengan apa yang kita ketahui, kemudian IGRA-nya ternyata positif, ya yang paling mudah adalah dengan ronsen. Ya, yang paling mudah, simple dan efisien adalah dengan ronsen. Jadi ketika IGRA positif, kita tinggal ronsen aja. Karena apa biasanya, dok, kalau kita paksa, dok, sputum dong, minta dong, gitu kan. Wah, saya nggak batuk, nggak ada. Ah, itu agak sulit, gitu. Kalaupun nanti dipaksakan, yang keluar saliva aja. Nah, itu malah apa negatif palsu ya nantinya gitu kan, harusnya sputum yang mukoid gitu ya, yang mukopurulen kalau bisa, atau kalau mungkin ada darah itu ya boleh lebih baik juga. Tapi kalau enggak, sulit atau bahkan saliva aja dianjurkan tidak. Nah, untuk mengatasi hal tersebut yang paling simpel, yang paling efisien adalah melakukan ronsen toraks aja. Ronsen torak aja. Ketika ronsen toraknya normal, tidak ada gambaran TB sama sekali dan igranya positif, ya most likely ini masuk ke arah TB laten. Ya, TB laten berarti follow up-nya kita melakukan TPT ya. Itu pengobatan TPT. Tapi kalau misalkan ternyata ronsennya ada gambaran TB ya, kemudian sempat juga kita atau bisa kita mengeluarkan sputum, diperiksa sputum TCM-nya juga ternyata positif, nah ini udah pasti mengarahnya ke TB aktif. Berarti lanjutnya pasti OAT, rifampicin, isoniazid, pyrazinamide. Nah, itu yang apa namanya menjadi follow up-nya. Demikian, Mas. Baik dok. Berarti dikonfirmasi dulu dengan radiologi. Kalau memang hasil radiologi negatif, itu bisa mengarah ke laten. Iya, Sedangkan kalau hasilnya positif, mungkin TB aktif ya dok. iya, itu yang paling simpel lah ya istilahnya. Karena tadi kalau untuk sputum memang terkadang agak sulit. Ya, apalagi kalau Gitu. pasien-pasiennya nggak bergejala atau nggak batuk, nah itu diinduksi batuk aja, aduh sulit banget, nggak ada. Ya apa sputum yang bisa kita dapetin agak sulit, nggak ada. Oke, baik. Thank you dokter. Eh, Tadi menarik dok, dari presentasi dokter, saya mendengar kalau hasil IGRA ini bisa dari hasil positif menjadi negatif. Jadi kira-kira apakah bisa digunakan juga sebagai monitoring dok untuk pemeriksaan IGRA dok? Kalau dari banyak literatur yang saya baca, bahkan dari guideline WHO itu di situ disebutkan di state jelas bahwa IGRA tidak direkomendasi untuk sebagai evaluasi pengobatan, ya Oke, gitu. Jadi kembali apa namanya?
Lalu apa dok alternatifnya gitu? Lalu untuk jadi alternatif tetap bisa kita lakukan pemeriksaan toraks, foto toraks bila mana tersedia, itu yang cukup mudah dan efisien, ataupun tadi sputum mikroskopik BTA, BTA sputum BTA. Nah, itu di situ bagi klinisi akan secara signifikan akan terlihat atau tergambarkan bahwa dari misalkan dari pemeriksaan awal BTA-nya terdapat berapa misalkan 10 atau lebih dari 20 bakteri, kemudian berangsur-angsur jadi 10, jadi 5, jadi 2. Nah, itu ada perbaikan akibat dari pengobatannya ataupun dari kavitasnya jelas sekali terus di ronsen 3 minggu berikutnya, 2 minggu berikutnya lagi, 1 bulan berikutnya, nah itu berkurang, berangsur-angsur hilang, nah itu akan lebih mudah mengetahui apa namanya evaluasi pengobatan atau perjalanan penyakitnya, penyembuhannya, nah itu akan lebih baik apa lebih mudah ya. Jadi sekali lagi untuk IGRA walaupun bisa terjadi demikian apa yang saya sampaikan ya itu memang satu fenomena pitfalls karena disebabkan dari sistem imun kita ya reaksi sistem imun kita reaksi pengobatan atau interference dari zat lain di luar itu dan mempengaruhi pemeriksaan dan itu memang oleh WHO sudah disebutkan tidak direkomend untuk evaluasi pengobatan. Baik, terima kasih dok. Berarti memang untuk monitoring bisa dengan ronsen atau dengan BTA sputum ya dok ya. Ya. Oke, baik. Eh, dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu dokter, atau mungkin ingin memberikan pertanyaan secara langsung kepada Dokter Yuda? Kami persilahkan, bisa langsung raise hand. Mas Matthew, mungkin ada yang resen ya Mas Oh, Matthew. iya. Dari Ibu Eti Erawati, eh, mungkin silahkan kalau memang ingin menyampaikan pertanyaan langsung kepada Dokter Yuda, mohon. Halo Mas Matthew. Halo, Mas. Sorry saya Didit Denpasar. Saya pakai ininya Bu Eti, pakai akunnya Bu Silakan, Eti. silakan, dokter, silakan. Eh, Dok, saya mau tanya Dok. Eh, di kita tuh sering kali dapat dapat hasil bermasalah ketika eh, rasio dari tabung nil TB1, TB2 sama mitogennya itu kadang mitogennya tuh eh, rendah atau eh, hasil dari tabung nil TB1, TB2 dan mitogen itu hasilnya sama. Nah, ada sering bermasalah pada rasio tersebut sehingga sampel nggak bisa dianalisis kan. Nah, itu kira-kira penyebabnya apakah murni dari preanalitik atau ada faktor lain yang menyebabkan rasio hasil dari keempat tabung itu berbeda, Dok ya? Sorry, enggak sesuai gitulah. Oke, Pak, izin itu untuk hasil apakah hasilnya akan jadi indeterminate ya? Maksudnya hasil akhirnya Eh, setelah itu eh, itu tidak bisa dari lab pusat itu tidak bisa dianalisis sehingga ada permintaan sampel baru jadinya, Dok. Oh, oke. Baik, Ya, baik, baik. itu. Ya, jadi memang seperti tadi dalam penjelasan saya, terima kasih atas pertanyaannya, Dok, Bapak. Itu seperti penjelasan saya, memang tabung mitogen yang cenderung mempunyai proporsi nilai yang lebih rendah ya dibandingkan mungkin istilahnya TB1 atau TB2 ya umumkan ya gitu atau bahkan nil itu ada satu kalau kita melihat tadi dari contoh hasil jurnal ya Pak itu memang sudah ada kecurigaan satu kondisi dua hal. Yang pertama dari preanalitik, yang kedua dari pasien. Nah, kalau untuk dari preanalitik, saya yakinlah dari teman-teman lab pastinya sudah betul-betul memahami apa yang disampaikan, SOP-nya seperti apa, ya bahkan sudah training dan sebagainya. Ya kalau ada mi satu dua ya mungkin pasti itu ya wajar namanya kita manusia ya. Tapi secara umum kebanyakan itu yang saya dapatkan, yang konsulan yang masuk ke saya itu banyak dari kondisi pasien itu sendiri, dok.
Jadi misalkan ya itu tadi yang kadang kita di lab ya kita tidak mengetahui gitu. Misalkan riwayat si pasien ini sebelumnya seperti apa, mungkin sudah pernah minum steroid, ada minum antibiotik lain, habis itu dokternya baru periksa IGRA dalam beberapa hari gitu. Atau mungkin kondisi tadi seperti kalau mungkin anak ya usia yang terlalu muda atau mungkin usia lanjut, ada penyakit-penyakit yang mungkin tidak disampaikan ke dokter, yang dokternya tidak tahu, ada kondisi apa namanya autoimun dan sebagainya, ataupun ada infeksi lain ya. Itu kalau ada infeksi lain biasanya rasio juga akan berubah tuh Pak. Biasanya nil akan agak tinggi tuh. Itu biasanya dia harusnya rendah gitu. Biasanya di kisaran 0, nil itu bisa di 0,000 berapa, 0,1 paling tinggi itu di 0 ya 1 poin atau 2 poin itu udah paling tinggi. Tapi kalau udah lebih dari 2 poin atau 3 poin itu dari pengalaman saya ada kecenderungan ini pasien sedang mengalami inflamasi lain selain terhadap kecurigaan TB-nya. Ya, jadi entah mungkin mengalami inflamasi karena non infeksi atau inflamasi karena infeksi ya karena infeksi virus lain atau bakteri lain. Nah, itu bisa mempengaruhi itu. Jadi secara kesimpulan dari pengalaman saya juga ya pertama pastinya yang membuat rasio mitogen itu bisa rendah atau berubah dari TB1 atau TB2-nya itu biasanya dari faktor kondisi pasien, Pak. Dan itu yang menjadi satu hal yang umum ya karena terkadang sampel masuk itu jarang ada keterangan klinisnya sampai detail ya, Pak. Kadang yang itu yang menjadi satu permasalahan juga kalau saya di lab seperti itu. Ya, jadi membutuhkan komunikasi klinis juga dengan dokter klinisi atau mungkin yang mengetahui kondisi pasien realnya seperti apa, ya, riwayat minum obatnya, penyakit terdahulunya, ada koinfeksi dengan apa. Nah, itu terkadang bisa membantu untuk mencari tahu apakah hal ini bisa terjadi gitu. Contoh misalkan apa karena akibat konsumsi steroid kayak tadi, oke, diputuskan mengambil sampel baru, betul, tapi memang tadi harus dipikirkan lagi, dipertimbangkan lagi waktunya atau jaraknya. Jadi nggak, kalau memang karena itu, kecurigaannya memang karena adanya imunosupresan, ya memang harus dikasih jarak ya kayak gitu. Nah itu yang bisa membantu melihat perbedaan hasilnya secara signifikan ya. Demikian dok, demikian Pak. Baik, terima kasih dokter, jelas sekali penjelasannya. Baik, thank you Mas pertanyaannya dan jawabannya. Mungkin ada pertanyaan terakhir dok sebelum kita akhiri untuk sesi pula pada hari ini. Ini mungkin pertanyaan lanjutan ya dari pertanyaan sebelumnya terkait membedakan TB laten dan juga TB aktif. Nah, tadi kita sudah sempat review kalau untuk membedakan antara laten dan aktif adalah dengan ronsen ya dok. Nah, bagaimana dengan TB non-infeksi dok? Kalau abnormal pasti kan kasus dari hasil ronsen pasti bukan TB laten ya. Nah, bagaimana dengan membedakan antara TB laten dengan paparan terhadap TB non-infeksi nih dok? Ya, di sini muncul istilah baru ya, paparan TB non-infeksi. Ya, bisa saja terjadi ya. Kita dekat-dekat dengan orang TB, tapi kumannya belum masuk ya kan, atau ya kumannya nggak sempat masuk istilahnya. Bisa saja terjadi, ya itu bisa jadi nggak ada apa-apa, ya istilahnya nggak kelihatan ya kan. Kemudian kalau kumannya masuk sudah diproses sama sistem imun, ya bisa menjadi satu TB laten. Kalau dia nggak jadi aktif atau nggak muncul gejala kayak gitu. Nah, keterbatasan Rosen tadi dia apakah adanya terjadi perubahan pada struktur atau organ paru ya. Kalau misalkan itu terjadi, ya itu bisa kita masukkan ke dalam TB aktif ya. Tapi kalau misalkan enggak ya tadi ini bisa jadi normal atau laten. Ya, betul, betul. Nah, pembedanya lagi apa? IGRA itu jadi yang menjadi satu
alternatif pilihan. Atau kalau nggak ada IGRA gimana dok? Kita bisa cek dengan mantuk atau TST. Cuman akurasinya pastinya lebih rendah daripada apa namanya IGRA seperti itu. Mana yang bisa available saat itu apa namanya bisa dilakukan pemeriksaan ya. Jadi konsep seseorang terinfeksi TB dari mulai terpapar kuman, kuman masuk, ya, kemudian kuman diproses oleh sistem imun, jadi laten dan kemudian full blown jadi aktif. Nah, itu ada satu proses yang panjang, ya. Setiap orang bisa masuk ke dalam fase yang manapun, tapi menurut statistik menjadi TB aktif itu hanya sebagian kecil dari pada saat terpapar kuman TB, ya. Jadi cuman 5 sampai dengan 10% tadi, ya. Dan apakah mungkin dok terjadi paparan TB non infeksi artinya belum masuk? Iya sangat mungkin. Karena apa, syarat masuk kuman itu pastinya tadi ada beberapa faktor. Paparannya intensitasnya harus tinggi. Artinya kalau misalkan ada orang TB positif di sebelah kita, kita ketemu dalam waktu 10 menit atau 5 menit, mungkin nggak dokter terpapar gitu. Kita nggak pakai masker, tapi ya kita ngomong biasa gitu sama dia. Ya itu sangat, apa namanya, sangat likely tidak mungkin kayak gitu. Tapi kalau kita sama orang tersebut udah sekian hari, sekian minggu terus-menerus, dia batuk, kita ada di situ, nah itu sangat mungkin apa namanya kita masuk ke dalam paparan TB infeksi kan, jadi laten atau bukan jadi aktif kayak gitu. Jadi apa namanya intensitas kita terpapar, lama waktunya, tingkat keparahan si pasien itu sendiri, ya, misalkan dia nggak minum obat, gejalanya jelas nyata, batuk-batuknya sering, itu semakin memudahkan kita tertular. Dan juga yang terakhir pastinya sistem imun kita sendiri ketika kita tidak siap, ya, imunodefisiensi, kekurangan vitamin D, karena itu erat kaitannya sama kemampuan imun untuk menangkal infeksi, itu sangat mungkin kita terpapar sama TB, ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, thank you dok. Berarti memang harus di double confirmation ya dok, antara ronsen dan juga IGRA ataupun pemeriksaan lain ya dok. Ya. Ya, nanti secara istilahnya juga secara ekonomis juga mesti kita timang-timang ya Mas. Artinya setiap pemeriksaan pasti ada modalnya atau ada tarifnya. Nah, itu pasti disesuaikan lagi dengan resource yang tersedia yang bisa kita lakukan pada saat itu, ya. Oke, baik. Thank you, Dokter Yuda. Menarik sekali ya untuk sesi kulap kita pada hari ini. Tidak terasa, Dokter Yuda dan Bapak Ibu dokter sekalian, kita sudah 1,5 jam untuk sesi kulap with Prodia untuk membahas terkait pitfalls dari IGRA pada hari ini. Kita sudah banyak sekali membahas terkait pitfalls dari IGRA, kemudian advantage dari penggunaan IGRA dibandingkan pemeriksaan lain. Kemudian bagaimana kita melakukan screening menggunakan IGRA, kemudian menyampingkan dan differential diagnosis, bahkan sampai ke faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemeriksaan IGRA pun juga sudah kita bahas pada hari ini. Baik, mungkin saya izin tutup. Terima kasih kepada Dokter Yuda atas ilmunya, sharingnya pada hari ini Baik. yang sangat bermanfaat sekali ya dok. Thank you dok. Mungkin kita akan bertemu lagi dok di kolab-kolab dengan sesi-sesi selanjutnya yang mungkin kita akan Baik. bahas hal-hal lain seputar IGRA ya dok ya. Baik. Mungkin banyak sekali yang belum tertampung. Mungkin nanti kita bisa bikin di belakang. Baik. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu dokter sekalian yang sudah standby dari tadi jam 11 siang sampai pukul 12:30 siang pada hari ini. Saya izin untuk tutup dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila masih ada salah kata dari saya dan juga dari pihak Prodia. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kolab selanjutnya. Thank you, Dok. Baik, sama-sama Mas Matthew. Mohon izin pamit Bapak Ibu Baik, dokter Dok. sekalian, rekan-rekan tim Prodia. Terima kasih. Selamat siang. Siang, Dokter. Bapak Ibu juga jangan lupa untuk mengisi absensi ya yang sudah di-share di chat Bapak Ibu dokter sekalian. Terima kasih. Saya akhiri.